Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh lagi mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelayan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Gani Karatu, Sarjana Teologia, bersama seluruh Majelis Jemaat Peniel mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada mereka yang berasal dari luar jemaat yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Ibadah saat ini kita akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang pertama dengan ucapan selamat beribadah dijemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama, Hai mari sembah. Persekutuan ibadah minggu saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 18 baitnya yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Hujan yang lebat
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-17, berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Sebab itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 157, baitnya yang pertama, Insan Tangisi Dosamu.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita aminkan berita pengampunan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala akal, bukalah hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama sungguh-sungguh akan menjadi milik dan bahagian kami. Terlebih Tuhan akan memberi kekuatan iman percaya kepadamu, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab telah sedia kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani kita dalam persekutuan ibadah minggu saat ini terambil dari kitab Mazmur 66. Mazmur 66 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata demikian. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah,
Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengamati dan merenungkan perjalanan kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga dalam kehidupan bersama keluarga, jemaat, dan masyarakat, saya yakin akan ada begitu banyak pengalaman dan kesan yang bisa kita katakan. Setiap orang pasti mempunyai banyak cerita untuk bisa dibagikan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Cara kita menjalani dan melihat kehidupan sangat menentukan penilaian dan kesan kita tentang arti dan hakikat dari sebuah kehidupan. Penilaian itu juga yang pada akhirnya akan terbangun, mungkin saja bisa secara permanen, sebagai sebuah pandangan hidup dalam diri setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasakan. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki usia yang relatif panjang dan mempunyai perjalanan atau pergaulan hidup yang cukup luas, otomatis akan memiliki pengalaman dan kualitas hidup yang lebih dibanding orang yang usianya singkat dengan pergaulannya yang serba terbatas. Di satu sisi ungkapan ini ada benarnya, tetapi di sisi yang lain tidak sepenuhnya benar, karena tidak menutup kemungkinan seseorang mempunyai pengalaman dan kesan yang berbeda dengan orang lain, walaupun keduanya selalu bersama-sama dan memiliki waktu yang sama dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai contoh, katakanlah ada dua orang bersahabat, si A dan si B, yang sepakat untuk bersama-sama melakukan satu perjalanan. Mereka berangkat dari kota A ke kota B, dan keduanya menggunakan kendaraan yang sama dan sama-sama duduk di kursi depan. Dengan posisi yang sama, kedua orang tersebut memiliki kemungkinan untuk melihat dan merasakan pengalaman yang sama dalam perjalanan. Tetapi ternyata ketika keduanya tiba di tempat tujuan dan masing-masing ditanya bagaimana pengalaman mereka selama dalam perjalanan, keduanya memberikan kesan dan komentar yang berbeda. Si A menceritakan pengalaman dalam perjalanan yang sangat menyenangkan, panorama yang mengagumkan dengan warna-warni kehidupan yang terbentang indah sepanjang perjalanan. Sebaliknya si B menceritakan pengalaman yang dirasakan dan dialaminya
hanyalah sebuah pemandangan gelap dan guncangan ketika kendaraan berjalan di jalan yang berliku dan tidak rata. Setelah ditelusuri, ternyata si B hanya tertidur lelap sehingga ia tidak dapat menikmati pemandangan yang begitu indah. Berbeda dengan si A yang tidak pernah tertidur sepanjang perjalanan. Mungkin saja selain ia ingin menikmati perjalanan, ia juga sedang mengemudikan kendaraan. Rasa lelah dan letih karena guncangan kendaraan saat melintas jalan berliku dan berbatu terobati dengan pemandangan yang indah sepanjang jalan. Ilustrasi ini mau menjelaskan kepada kita bahwa cara kita melihat dan menjalani kehidupan ini sangat menentukan kesan dan penilaian kita tentang arti sebuah kehidupan. Selanjutnya, penilaian itu akan sangat menentukan kualitas kehidupan kita selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman rohani dalam hidup kita pun bisa berjalan seperti ilustrasi tadi. Walaupun kita sama-sama mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita, namun bisa saja kita memberi kesan dan respon yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita melihat dan menilai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Melalui perikop bacaan kita tadi yang disampaikan oleh pemazmur dalam bentuk nyanyian, kita diajak untuk melihat dan menjalani kehidupan ini dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Pemazmur dalam kesaksiannya mengatakan bahwa sekalipun begitu banyak kenyataan yang kita alami dalam kehidupan ini, yang tidak kita pahami dan seringkali membuat kita bergumul dan mengeluh, terasa sangat melelahkan, namun dengan mata iman kita dimungkinkan untuk selalu berpengharapan dan mampu melihat karya Allah yang besar, yang indah dan menyenangkan, serta kekuatannya yang begitu dahsyat dapat menolong kita untuk melewati rintangan dan tantangan kehidupan yang ada. Sebagaimana dikatakan dalam ayatnya yang ketiga. Pemazmur menyerukan agar setiap orang percaya hendaknya jangan menjalani kehidupan ini dengan mata iman yang tertutup dan tertidur lelap. Sebab ia tidak akan pernah melihat dan menyaksikan karya Allah yang begitu besar dan dahsyat. Penyertaan Allah yang begitu indah menghiasi perjalanan kehidupan kita. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya dan terhadap manusia dalam ayatnya yang kelima dikatakan. Pemazmur sungguh meyakini bahwa perjalanan panjang yang melelahkan yang pernah dialami oleh bangsa Israel dalam rangka mencapai kelepasan dari perbudakan di Mesir boleh berakhir dengan penuh keselamatan. Semata-mata hanya oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kenyataan ini diimani oleh pemazmur sebagai sebuah pengalaman rohani yang sangat-sangat menyenangkan bagi umat Israel. Bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun Allah selalu berkarya. Dan Allah selalu memiliki rencana terindah dan mulia bagi umatnya.
Satu pekerjaan Allah yang luar biasa, yang begitu dahsyat dan ajaib, di mana Allah mengubah laut menjadi tanah yang kering, dan orang-orang dapat berjalan kaki menyeberangi laut itu. Oleh sebab itu, kita bersuka cita dalam ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai pengalaman dalam perjalanan hidup kita telah kita alami dan kita rasakan. Baik itu pengalaman manis, indah dan menyenangkan, maupun juga pengalaman pahit dan menyedihkan. Namun sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak akan terguncang dan menutup mata iman kita untuk melihat dan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Oleh pekerjaan dan perbuatan Allah telah memungkinkan kita untuk tetap ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ia tidak membiarkan kita untuk terus berjalan pada jalan berliku dan penuh bebatuan. Tetapi pekerjaan Allah kadang tidak terselami oleh akal dan pikiran kita manusia. Ia mengangkat kita saat kita menjadi lemah. Ia memberi kita kekuatan. Ia membuka jalan-jalan hikmat ketika kita menghadapi jalan yang buntu. Ia tidak membiarkan kita terus dalam kegagalan, tetapi Ia memberi kita keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Allah mengizinkan berbagai tantangan dan pergumulan, kesulitan dan penderitaan mendera kehidupan kita. Termasuk di dalamnya kurang lebih beberapa bulan yang telah kita lewati. Seakan kita terbelenggu oleh wabah penyakit yang menakutkan, pandemik virus corona. Seakan kita kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan yang besar melalui pekerjaan yang kita geluti. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak sampai membuat kita jatuh dalam keterpurukan. Tidak membuat kita ketiadaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ada begitu banyak jalan-jalan hikmat yang Tuhan tunjukkan bagi kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Ia menciptakan warna-warni kehidupan untuk kita nikmati dan bukan untuk membuat kita tertidur lelap. Sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jadikan pengucapan syukur tahunan jemaat yang lazimnya kita sebut padungku sebagai momentum untuk sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur bukan saja melalui persembahan syukur yang tertutup rapat dalam sampul persembahan, tetapi terutama kita membawa tubuh, roh dan jiwa kita kepada Allah melalui penyembahan kita kepadanya dalam ibadah pengucapan syukur nanti. Sebab Rasul Paulus dengan tegas mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1,
Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan kiranya menolong kita sekalian mempersiapkan pelaksanaan pengucapan syukur tahunan untuk tahun pelayanan 2020. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2, mari puji Raja Sorga. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama, Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat sekalian, bersama-sama kita ikuti pembacaan warta jemaat. Warta jemaat hari ini, Minggu 6 September 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa progres pekerjaan pembangunan rehab dinding belakang mimbar sudah selesai sampai pada plesteran dinding bagian dalam dan dinding bagian luar, menunggu pemasangan kaca patri. Yang kedua, sesuai keputusan rapat koordinasi Majelis Jemaat dan perangkat pelayanan jemaat Peniel Poso pada hari Selasa 18 Agustus 2020, disampaikan bahwa ibadah ucapan syukur tahunan atau padungku akan dilaksanakan bersama seklasis Poso Kota melalui channel YouTube Pemuda Klasis Poso Kota dan melalui TV kabel Poso TV dan Victory TV, jam tayang pukul 08.00. Persembahan dalam bentuk amplop pelayanan, amplop pembangunan dan amplop natura 2 ruas nasi bambu diuangkan. Amplop tersebut telah dibagikan kepada anggota jemaat dan dikumpulkan kembali melalui majelis di kelompok masing-masing. Pengaturan diatur oleh kelompok masing-masing. Yang ketiga, kami akan bacakan SK pengangkatan tata usaha jemaat selengkapnya sebagai berikut. Keputusan Majelis Jemaat Peniel Poso nomor 004/Kep Majelis Jemaat Peniel /8 Romawi /2020 tentang pengangkatan tata usaha jemaat Peniel Poso. Menimbang yang pertama, bahwa untuk kepentingan penata usahaan administrasi jemaat Peniel Poso sehubungan dengan kekosongan tenaga tata usaha jemaat, maka perlu mengangkat tata usaha jemaat Peniel Poso. 2. Bahwa saudari Yolanda Laima dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tata usaha jemaat Peniel Poso. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan pertama, keputusan rapat pengurus harian Majelis Jemaat Peniel Poso tanggal 16 Juni 2020. Yang kedua, keputusan rapat lengkap Majelis Jemaat Peniel Poso tanggal 21 Juni 2020 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat saudari Yolanda Laima sebagai tata usaha jemaat Peniel Poso. Kedua, tata usaha jemaat bertugas melaksanakan penata usahaan administrasi jemaat sesuai dengan uraian tugas tata usaha jemaat Peniel Poso sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja jemaat Peniel Poso. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Poso pada tanggal 1 September 2020, Majelis Jemaat Peniel Poso, Pendeta Gani Karatu Sarjana Teologia Ketua, Penatua Yeri Roitam Tiaki Sekretaris, dicap dan ditandatangani. Demikian penyampaian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita dengarkan pokok doa syafaat kita pada hari ini, Minggu 6 September 2020, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Saudara Erens Romingo, Ibu Y. Magido atas hari ulang tahun, Ibu Lenggupa Tobigo atas hari ulang tahun, anak Giftly Tonimba atas hari ulang tahun, keluarga Mandang Tandabuya atas hari ulang tahun anak putri Tandabuya,
keluarga Laemah Berato, keluarga Lumirah Rantelore, keluarga Kawani Badu, keluarga Badilo Raungku, anak Dayanti Rinesti Komuna yang berhari ulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun juga perkawinan. Saudara Erens Romingo, Saudari Steli Labangka, Ibu Kaladuri Tantowou, Saudari Dewi Talingkau, Ibu Tamangga Hehi, anak Serafia Nongka, Ibu Rumpala Bature, anak Dev Kawengian, Ibu Longgubah Tobiko, yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak Ata Jongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutanah Asih Jawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarauh Magido, Bapak T Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak Hatan Towou, Bapak Erbinela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E Kalaena, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Diaken Era Mimpi Pelensa, Ibu Simuru Towoliu di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Ibu Nongka Samaliwu di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Ibu Erlita Jongga sakit di rumah, Bapak Hage Taroreh di Lubuk, Ibu Derliana Simuru dalam pemulihan, Bapak Kaldius Kongka, Bapak Kaldius Konga sakit di rumah, Saudari Martini Ganantowe Bintiri di Makassar, Bapak Abalebu sakit di rumah, Ibu Tiaki Arumpone di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Kita mendukung dalam doa bagi para janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang terpenjara. Karena itu mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali bersekutu memuji dan memuliakan namamu dalam doa pujian dan penyembahan kami saat ini. Ya Bapa di sorga, kiranya kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini akan semakin menguatkan iman percaya kami, sehingga kami terus melihat dan menyaksikan karya Allah yang begitu besar dan dahsyat yang terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu, sehingga olehnya kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini kami membawa keluarga dan saudara-saudara kekasih kami yang mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka kepada Tuhan atas berbagai berkat dan anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di tengah perjalanan kehidupan mereka, baik itu melalui ketambahan usia, keselamatan dalam perjalanan, kesembuhan dari sakit, berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan masih banyak hal yang mereka syukurkan kepadamu. Kami bawa, kami persembahkan semuanya itu kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang terus memberkati kehidupan umat-Mu, yang terus memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan tidak kurang satu apapun. Karenanya Bapa di sorga, kami datang kembalikan semuanya itu kepadamu. Terima dan sempurnakanlah persembahan syukur keluarga ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berharap kiranya kasih karunia Tuhan
akan terus mengiringi perjalanan kehidupan mereka ke depan. Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup mereka dalam segala tugas dan pekerjaan masing-masing, sehingga mereka pun tidak akan kehilangan sukacita untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Ya Bapa di sorga, demikian juga Tuhan kami berdoa bagi orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia, mereka yang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kepadamu Tuhan kami bawa, kami serahkan. Biarlah Engkau terus mengaruniakan kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan dalam menjalani masa tua mereka. Begitu banyak tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, kelemahan-kelemahan fisik seiring dengan usia lanjut. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang mengaruniakan umur yang panjang. Engkau jugalah Tuhan yang akan terus menopang dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Bapa di surga, bagi semua kaum keluarga, anak-anak dan cucu, dalam pendampingan mereka diberi kiranya kesabaran kepada mereka, ketabahan, kasih sayang, sehingga mereka pun boleh membangun kehidupan bersama dengan orang-orang tua kekasih dalam rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena sakit, baik mereka yang ada dan dalam perawatan dan pengobatan di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Engkau kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Engkau Tuhan akan memberkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan semua fasilitas yang dipergunakan. Kiranya itu semua akan mengalirkan berkat kesembuhan. Demikian juga dokter dan semua perawat yang ada, yang terus memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian kepada mereka, ketulusan hati untuk melayani, sehingga mereka juga boleh melayani dengan baik. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau tabib yang agung, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan segala sakit penyakit yang kami derita, seberat apapun penderitaan sakit yang kami alami. Ya Bapa di surga, jangan biarkan kiranya mereka kehilangan pengharapan, melainkan biarlah mereka terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya, sekalipun mereka harus melewati berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Kami berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir, miskin, mereka yang terpenjara. Tuhan pun kiranya akan terus menolong mereka. Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan mengaruniakan sukacita dan kebahagiaan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, Jemaat Peniel Poso, dan mereka yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama dengan Jemaat Peniel Poso melalui channel YouTube GKST Peniel Poso. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menapaki hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan. Memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan untuk menata layani hidup yang Engkau karuniakan, sehingga jemaat-Mu senantiasa ada dalam rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan pengucapan syukur tahunan jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami sekalian sebagai jemaat-Mu, sehingga kami boleh merayakannya dalam rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan
yang telah memberkati umat-Mu dengan segala kelimpahan, maka kepada Tuhan jualah kami mempersembahkan pujian dan ungkapan syukur. Ya Bapa di surga, anak-anak kami, baik yang ada bersama dengan kami maupun juga yang terpisah jauh, oleh karena pendidikan dan pekerjaan, bahkan juga mereka yang tengah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, ke dalam tangan Tuhanlah kami bawa, kami serahkan. Tuhan kiranya akan terus memberkati perjuangan mereka untuk meraih masa depan terbaik melalui pendidikan yang mereka tempuh, melalui perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa di surga, Engkau jaga dan lindungi mereka semua. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala hal yang tidak kami kehendaki. Ya Bapa di surga, demikian juga anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Karuniakan kesehatan, kekuatan untuk mereka boleh bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso, Majelis Jemaat Peniel Poso, bersama seluruh badan-badan pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso, kiranya Tuhan terus memberkati kami sekalian, memberi kami kesehatan, kekuatan, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami boleh melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan tulus dan dengan sebaik mungkin. Ya Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang minggu berjalan, kami hanya mau bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika kami hendak melakukan perjalanan jauh ataupun dekat, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami semua, supaya kami boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Inilah doa kami yang kami bawa, kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman-Nya yang telah kita dengarkan pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan yang indah untuk bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini akan memberi kekuatan iman percaya kita sekalian. Dan Majelis Jemaat Peniel Poso mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan juga bagi jemaat lain yang berkesempatan untuk mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah
bersama Jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.